sudah kita pelajari sebelumnya, sudah kita tadabburi sebelumnya, yaitu sedikit mengingatkan saja. Pada ayat pertama sampai ke 13 semua dimulai dengan idza, kecuali pada ayat 9. Selain ayat ke-9, dari ayat ke-1 sampai ke-13 semua dimulai dengan kata idza. Idza ini menunjukkan kemungkinan terjadi sesuatu itu dari 80% hingga 100%. Tergantung dilihat siapa yang berbicaranya. Apabila kita melihat konteks di sini, Al-Quran, siapa yang berbicara? Allah. Maka sudah dapat dipastikan sesuatu yang akan terjadi itu persentasenya 100%. Sedangkan apabila saya berkata idza, ini perkataan saya, misalnya idza alimtumul ma'na min hadhihi as-surah sawfa tanjahun. Apabila kalian mengetahui arti atau makna dari seluruh ayat yang ada di sini, maka kita akan lulus, kita akan sukses. Karena saya yang berkata masih ada kemungkinan itu bisa 80% sampai 100%. Karena saya hanya manusia biasa. Tapi ketika Allah dan Rasul yang berkata, maka persentasenya adalah 100%. Lalu kita lihat dari ayat 1 sampai 14 juga menggunakan di akhir ayatnya, apabila kita lihat ya. Kita lihat di akhir ayatnya itu menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu menunjukkan sesuatu hal yang sudah berlalu, sudah terjadi. Sedangkan pada konteksnya dari ayat 1 sampai 14, konteksnya adalah sesuatu hal yang belum terjadi, hari kiamat. Hari kiamat, tapi hari kiamat adalah sesuatu hal yang belum terjadi, tapi Allah menggunakan fi'il madhi di sini, yaitu sesuatu hal yang harusnya sudah terjadi. Hikmahnya adalah sesuatu hal tersebut dapat dipastikan akan terjadi dengan tuntas. Dengan tuntas, tidak tersisa apapun, tidak menyisakan apapun. Kejadian yang nanti akan diceritakan dalam ayat-ayat ini adalah kejadian yang akan terjadi dengan tuntas, tidak tersisa apapun. Nah, ini juga yang saya pergunakan dalam memilih nama atqona. Atqona itu artinya sudah menguasai. Apakah kita sudah menguasai? Belum. Tapi dengan nama tersebut diharapkan semua yang belajar di atqona, melalui atqona ini semua dapat belajar hingga tuntas, hingga menguasai dari yang dasar sampai akhir. Tidak hanya menguasai beberapa bagian saja, tapi menguasai seluruhnya dengan tuntas. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin rahimakumullah, pada ayat ke-1 sampai ke-14 ini ada dua fase. Fase yang pertama yaitu sebelum sangkakala pertama ditiupkan. Fase yang pertama adalah sebelum sangkakala ditiupkan. Ketika itu yang hidup hanya orang-orang kafir. Karena orang yang beriman sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadiannya adalah kejadian-kejadian alam yang terjadi sebelum sangkakala yang pertama tersebut adalah kejadian kehancuran alam yang sangat menakutkan. Mulai dari matahari yang digulung,
yaitu digulung, diambil perlahan-lahan panasnya, sehingga manusia merasakan kegelisahan, ketakutan yang bertambah terus, sehingga bahkan ada yang mati dengan karena kedinginan. Lalu dilanjutkan, setelah diambil, setelah digulung cahayanya, panasnya, Allah jatuhkan seluruh bintang, yaitu matahari juga. Seluruh matahari dijatuhkan. Matahari yang jauh, yang kita sebut sebagai bintang, dijatuhkan ke bumi. Lalu apa? Gunung-gunung pun diangkat, digerakkan, dibenturkan satu sama yang lainnya. Sedangkan gunung itu adalah pasak bumi. Ketika pasak diangkat, pasti akan bergoncang. Maka ada surat Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi bergoncang dengan goncangan yang sama. Itu terjadi ketika dicabutnya jibal atau gunung. Wa idzal 'ishar, lalu al-'ishar itu adalah adalah onta yang sedang hamil. Ini adalah lambang dunia. Orang-orang yang mencintai dunianya ketika itu tidak lagi memikirkan dunianya. Yang dipikirkan hanya dirinya sendiri. Bahkan keluarganya, anaknya, ayahnya, istrinya pun tidak difikirkan. Ini dijelaskan dalam surat Abasa. Apabila di Abasa menjelaskan kejadian pada hari kiamat yang terfokus pada manusianya. Apabila dalam surat At-Takwir fokusnya pada alam semesta. Dilanjutkan di situ ada hewan-hewan buas yang mulai berkumpul, padahal sifat aslinya hewan buas itu tidak mau berkumpul, saling menyerang satu sama lain. Tapi di sini berkumpul. Sedangkan manusia kebalikannya. Manusia menunjukkan sifat hewaninya, sifat kebinatangannya, yaitu memikirkan diri sendiri. Lalu air atau lautan diluapkan, dididihkan. Gunung tadi diangkat. Terjadilah gempa di mana-mana. Zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi mengeluarkan isinya. Maka apa yang ada di dalam bumi? Lahar. Itu pun keluar juga di dasar laut, sehingga memanaskan air. Ada penafsiran yang seperti ini. Ada penafsiran lain yang di situ diartikan bukan meluap, bukan mendidih, tapi hanya meluap saja. Yaitu apa? Benda-benda langit dijatuhkan ke bumi, maka apakah tidak akan meluap lautan tersebut? Ya, tadi wa idan nujumun kadarat. Nujum, bintang-bintang dijatuhkan ke bumi. Ya, ada yang jatuh ke tanah, ada yang jatuh ke laut. Maka yang jatuh ke laut menimbulkan luapan air. Seperti tsunami, bahkan lebih tinggi dari tsunami. Nah, sampai ayat ke-6 ini adalah kejadian sebelum ditiupnya sangkakala. Sedangkan ayat ke-7 sampai nanti ke-14 adalah kejadian setelah ditiupkan sangkakala yang kedua, yaitu seluruh makhluk atau seluruh manusia dihidupkan kembali. Pada ayat ke-7 dikatakan bahwa setiap ruh akan dikumpulkan. Dikumpulkan dengan apa? Ada yang berpendapat ruhnya itu dikembalikan ke jasad. Ada yang berpendapat juga bahwa ruh-ruh akan dikumpulkan. Kita akan dikumpulkan sesuai dengan amal-amal kita. Orang-orang soleh akan dikumpulkan dengan orang yang soleh kembali. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang suka maksiat juga sama, dikumpulkan dengan orang-orang yang suka maksiat juga. Bahkan ada yang berpendapat bahwa orang-orang muslim, orang-orang yang mukmin dikumpulkan dengan para malaikat. Kenapa? Karena malaikat
adalah makhluk yang taat juga, makhluk yang beriman juga kepada Allah. Makanya manusia saat itu dikumpulkan juga dengan malaikat. Ya. Lalu pada hari itu juga ketika seluruh manusia sudah dibangkitkan, bayi-bayi yang dulu pernah dibunuh oleh orang tuanya dihadirkan kembali, ditanya oleh Allah, kenapa kalian dibunuh? Sebetulnya pertanyaan ini bukan pertanyaan yang untuk dijawab, melainkan pertanyaan untuk menghinakan. Anak atau bayi baru lahir dibunuh, punya dosa apa? Yang berdosa itu siapa? Bayinya atau yang membunuhnya? Tentu ini sudah kita ketahui bahwa yang berdosa adalah yang membunuhnya, bukan bayi. Bayi belum tahu apa-apa, belum berdosa sama sekali. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dilahirkan dalam keadaan beriman semuanya. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Maka orang tuanya, maka lingkungannya. Ya. Abawa di sini dapat diartikan sebagai orang tua dan dapat juga diartikan sebagai lingkungan. Maka lingkungannya lah yang membuat dia menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, menjadi Majusi. Itu lingkungan. Ataupun orang tua. Sehingga kita di sini dapat mengambil langkah dalam mendidik anak. Kita juga harus memilih lingkungan yang tepat. Apabila di lingkungan kita kurang baik, maka dijaga anak kita, dibatasi dan diajarkan oleh kita. Apabila dia bergaul, bertemu dengan orang-orang yang kurang baik, apa yang harus dia lakukan dan sebagainya macam. Pada saat itu juga setelah ditiupkan sangkakala yang kedua, langit yang ada di atas kita disingkapkan, dibukakan, dilenyapkan langit-langit sehingga kita dapat melihat arsy. Kita dapat melihat arsy, tempat Allah, dengan malaikat-malaikat yang mengangkatnya. Di situ orang mukmin akan bahagia, sedangkan orang kafir akan sengsara, akan ketakutan. Mereka mulai menyadari bahwa apa yang mereka dustakan dahulu ternyata benar. Sehingga pada saat langit dibukakan, sesuatu hal yang dahsyat ya. Langit dibukakan itu adalah sesuatu hal yang sangat dahsyat. Kedahsyatan tersebut menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin dan menjadi siksa bagi orang-orang kafir. Lalu pada saat itu juga diperlihatkan neraka itu dinyalakan oleh Allah. Dengan panasnya, yang panas ketika dinyalakan itu sama dengan apabila api itu sudah dinyalakan selama 1000 tahun. Panas sekali. Dalam hadis warna api di neraka itu ada 3. Yang pertama merah, lalu dipanaskan kembali menjadi berwarna putih, dan yang terakhir ketika dipanaskan terus oleh Allah, ditingkatkan tingkat panasnya, warna apinya menjadi hitam. Kita tidak tahu seberapa panasnya itu. Yang jelas api di dunia pun kita tidak akan kuat. Tangan kita terkena lilin api di lilin saja sudah cukup panas, apalagi ini api di neraka. Dan ketika itu juga surga didekatkan. Didekatkan di sini ada yang mengartikan bahwa didekatkan secara fisik ya. Secara fisik didekatkan. Ada juga yang menafsirkan bahwa di sini adanya kemudahan bagi orang-orang mukmin untuk melewati shiratal mustaqim, sehingga seakan-akan surga itu dekat. Padahal dari ujung sirat ke ujung siratnya itu cukup jauh. Alimat nafsum ma ahdarat. Maka pada saat itulah seluruh manusia, nafsun dihadirkan dalam bentuk nakirah tanpa alif lam.
sehingga menunjukkan keumuman global. Ya. Apabila menggunakan alif lam maka itu hanya untuk beberapa orang saja atau golongan saja. Tapi di sini nafsun itu dihadirkan dalam bentuk nakirah tanpa alif lam, berarti seluruh individu, seluruh jiwa akan mengetahui apa yang telah mereka lakukan dahulu. Karena apa? Karena dihadirkan amal-amalnya itu ditunjukkan. Ya. Nusyirat ada di situ di ayat yang ke-10, wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila catatan-catatan amal dibukakan. An-nasyru itu diumumkan, ya, asal katanya diumumkan. Di sini diperlihatkan, ya, diperlihatkan orang mukmin ketika diperlihatkan amalnya dia bahagia. Oh, ini amalan saya dahulu dan insya Allah akan mendapatkan surga. Tapi orang kafir, orang yang suka berbuat maksiat, ketika diperlihatkan maka mereka akan gemetar, takut, ya. Bahkan ada dalam sebuah riwayat air keringatnya saking takutnya itu, ya, sudah ada matahari di atasnya, terus ditambah dengan ketakutannya, keringatnya sampai menenggelamkan dia. Nah, ini sedikit review dari ayat 1 sampai ayat ke-14 yang sudah kita tadabburi bersama minggu lalu dan satu minggu sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu dari ayat 15. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu. Kita insya Allah akan membahas sampai ayat ke-23 pada pagi ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-15. Fala uqsimu bil khunnas. Bapak dan Ibu para hadirin, teman-teman sekalian, fala di sini ada huruf la, ya. La panjang. Terkadang orang salah mengartikan. Terkadang orang ada yang menganggap bahwa ini adalah la nafi atau la yang untuk menunjukkan peniadaan. Saya tidak apabila diartikan dengan seperti itu, maka fala uqsimu diartikan saya tidak bersumpah. Nah, ini adalah sebuah kesalahan. Ya. Ada juga yang berpendapat la di sini hanya sebagai tambahan saja. Ini pun kurang tepat. La, ya, tanpa alif, la-nya itu adalah penegasan, la li taukid. Asal katanya adalah la uqsimu. Saya pasti
Saya pasti bersumpah. Asalnya la uqsimu, tidak panjang. La di sini adalah la taukid namanya. La taukid yaitu la penegasan. Lalu kenapa kok dibaca panjang di sini? Kenapa kok dibaca panjang? Bapak dan Ibu sekalian, ternyata di Al-Quran ada beberapa suara yang dituliskan. Contohnya dalam surat Maryam ayat pertama. Kaf. Apakah di sana tertulis ka alif fa? Tidak. Di sana tertulisnya ka saja. Ain. Apakah tertulis ain, ya, nun? Tidak. Di sana hanya tertulis a-nya saja. Ya. Tanpa ada iya dan nun. Sod. Apakah ditulis so? Ya, huruf so, terus alif, terus da? Tidak. Di sana hanya tertulis sod. Sodnya saja. Sodnya saja. Itu adalah suara-suara yang dituliskan. Pada ayat ini, fala, ya, fala ini seperti misalnya kalau kita ada gunakan bahasa Indonesia misalnya, saya pasti akan bersumpah. Di situ kan penegasan ya, Ibu, Bapak, Ibu, ya. Penegasan dengan suara. Di awal sudah ada kata pasti, tapi ditegaskan lagi dengan suaranya. Fala uqsimu. Saya pasti akan bersumpah. Nah, di sini adalah suara yang dituliskan. Suara yang dituliskan. Asalnya adalah fala uqsimu. La-nya pendek. La-nya pendek, tidak panjang. Lalu pada Al-Quran menjadi panjang karena ada suara yang dituliskan. La uqsimu bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad. Apabila kita mengartikan la sebagai lamun nafi atau lam yang meniadakan, maka saya tidak bersumpah dengan kota ini, dengan kota Mekah. Itu salah. Yang betul adalah lamnya adalah lamut taukid, lalu alifnya tersebut adalah suara yang dituliskan. La uqsim, saya pasti bersumpah bihadzal balad, dengan kota ini, dengan nama kota ini, dengan kota Mekah, kata Allah, firman Allah seperti itu. Maka di sini pun sama. Allah menegaskan sudah dengan lam taukid, juga dengan suara. Ya. Fala uqsimu, Allah pasti bersumpah. Ya. Tidak ada main-main di sini. Tidak ada main-main di sini. Sangat serius. Tingkat keseriusannya 100%. Nggak boleh main-main ya dalam hal ini. Bil khunnas. Secara bahasa, al-khunnas adalah sesuatu yang kadang terlihat, kadang tidak. Ada yang misalnya sesuatu, misalnya ada cacing yang keluar masuk di tanah, kadang nongol, kadang tidak, kadang nongol, kadang tidak. Itu bisa dikatakan khunnas karena dia sesuatu yang kadang terlihat, kadang tidak. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan al-khunnas adalah bintang-bintang. Kenapa bintang-bintang? Karena ketika siang tidak terlihat, padahal ada. Ketika siang tidak terlihat, padahal ada. Karena tertutup cahayanya dengan cahaya matahari. Mereka sama-sama matahari, tapi karena jaraknya yang terlampau jauh, cahaya mereka dikalahkan oleh cahaya matahari.
Ada juga yang mengatakan bahwa bintang-bintang. Kenapa bintang-bintang? Karena bintang terlihat berkelap-kelip. Ya. Kalau tidak salah, dulu ketika saya di SD mempelajari ketika berkelap-kelip itu karena gerakannya yang zigzag. Allah a'lam. Sedangkan Sa'id bin Jabir dan Ibnu Mas'ud mengatakan rusa yang tanduknya panjang. Kenapa? Karena rusa ini larinya kencang, apabila diserang kemungkinan untuk kaburnya lebih banyak daripada dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain. Nah, kenapa sih Allah itu bersumpah? Kita lanjutkan dulu kayak berikutnya. Al-jawaril kunnas. Bintang-bintang tadi disifati dengan al-jawaril kunnas. Al-jawaril kunnas itu sesuatu yang memiliki tracknya masing-masing. Dalam surat Yasin kalau tidak salah ya, Yasin. Kullun fi falakin yasbahun. Kullun fi falakin yasbah. Semuanya berjalan pada orbitnya. Kullun fi falakin yasbahun. Ada yang berpendapat ya Bapak dan Ibu. Apabila Bapak dan Ibu menarik ya dari kata kullun fi falakin yasbahun. Kullun fi falak sampai ke kullun fi falak saja. Kullun fi falak. Di awal kata menggunakan ka, di akhir juga dengan menggunakan ka. Maka dapat ditarik garis bulat. Ka bertemu dengan ka lagi. Lam sama juga di sini di akhir. Ya. Kullun ka lam fi falak la ka. Lam ditarik lagi ini. Membuat bulatan lagi. Lam bertemu dengan lam lagi. Kullun fi falak. Huruf fa. Fi ya, huruf kata fi itu fa iya. Terus dilanjutkan falak, fa lagi. Maka fa juga sama. Fa ditarik garis bulat sehingga seperti membentuk garis orbit. Sedangkan ya di tengah sendirian itu adalah matahari. Matahari atau sesuatu kekuatan yang menjadi pusat di situ. Sedangkan yang lainnya pada orbitnya. Kenapa di sini Allah bersumpah dengan bintang, Bapak dan Ibu? Karena pada zaman kaum Quraisy, zaman dahulu, zaman Rasulullah hidup, kaum Quraisy menganggap Rasulullah sama seperti ahli nujum yang meminta wangsit dari langit, meminta wangsit dari bintang-bintang. Pada surah Al-Jin dikatakan bahwa jin-jin itu memiliki tempat duduknya masing-masing di sana. Punya tempat base camp lah, ya, punya base campnya masing-masing di sana. Jin yang ini duduknya di sini, di bintang ini, yang ini di sana, dan segala macam. Mereka berusaha mencuri berita langit. Makanya ahli nujum atau paranormal kalau bisa dikatakan ya, para peramal, ahli sihir itu kadang-kadang kok ada yang 80% betul perkataannya. Karena apa? Karena dibisiki atau diberitahu oleh jin yang mencuri berita dari langit. Tapi yang namanya cuman nguping gitu ya, cuman mencuri dengar, itu tidak akan 100% kebenaran. Pasti ada salah-salah dengar. Makanya bahkan bisa salah sama sekali. Makanya para ahli nujum kadang ada yang salah 100%, ada yang ya mendekati betul ramalannya. Itulah kenapa Allah bersumpah dengan nujum. Dan nujum juga
menjadi patokan bagi orang-orang Quraisy itu, menjadi sumber penentu sesuatu. Saya menikah tahun ini misalnya, ya, misalnya ada yang belum menikah dan berencana menikah tahun ini, dan mereka melihat dulu ke bintang, menikah tahun ini atau tidak ya. Apabila bintang yang muncul ketika dia berkata nikah, maka mereka menikah. Apabila tidak, maka tidak jadi nikah. Ya. Mereka berpegang teguh atas apa yang ada atas bintang. Makanya kalau zaman sekarang ada, mungkin masih ada yang percaya dengan orang yang bintangnya Virgo, bintangnya Taurus, itu akan kayak gini, kayak gitu segala macamnya, itu sama saja dengan apa yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Makanya tidak usah kita percayai ya Virgo, Gemini dan teman-temannya itu. Kita percaya pada Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita. Jangan jadikan ramalan tadi sebagai pedoman. Walaili idza as'as. Maaf ini. Ya, as'as artinya sesuatu yang sudah di ujung. Adbar artinya adbar, sesuatu yang sudah di ujung, penghujung malam. Di sini Allah ingin mengatakan, kalian yang berpegang teguh pada bintang, yang menjadikan bintang sebagai pedoman kalian itu akan hilang di akhir malam. Pedoman kalian itu bukan pedoman yang abadi. Pedoman kalian tidak akan dapat menuntun kalian. Kenapa? Karena hanya ada di malam saja. Sedangkan di malam hari kalian tidur. Kalian mau berbuat apa? Kalau misalnya kalian tertidur tidak melihat bintang, kalian mau berbuat apa? Kalau itu yang dijadikan pegangan, maka hancurlah manusia. Wasubhi idza tanaffas. Nah, mohon maaf di sini ada kesalahan. Itu bukan adbar ya. Mungkin saya kemarin ketika menulis salah di sini. Tanafas itu apabila diartikan secara bahasa sesuatu yang mulai muncul. Ombak ketika mulai naik sehingga sampai besar, sampai tinggi, itu dapat dikatakan juga sebagai tanafas. Nah, wasubhi idza tanafas artinya subuh ya, atau matahari ketika subuh mulai menampakkan diri, yatajalla, mulai memperlihatkan wajahnya matahari itu. Semakin bertambah panas, semakin bertambah panas. Di sini penekanan lagi bahwa ketika subuh dimulai, matahari mulai terlihat sedikit, ya, itu sudah hilanglah. Pedoman kalian itu sudah tidak ada. Maka kalian akan celaka. Di sini juga diartikan bahwa dengan datangnya Islam, ya, Islam diartikan sebagai cahaya. Maka hilanglah kegelapan, hilanglah kekufuran, hilanglah ajaran-ajaran sesat. Hilang di sini bukan berarti sekarang harusnya tidak ada orang yang beragama lain ataupun aliran sesat, tidak ada, bukan seperti itu. Melainkan orang-orang mulai mengetahui apa itu benar, apa itu hak dan batil, sehingga mereka dapat memilih sendiri mau kemana mereka. Apabila mereka memilih cahaya, maka mereka akan bahagia di dunia dan di akhirat. Apabila mereka memilih kegelapan, kesesatan, ya lihat saja nanti. Kalaupun di dunianya mereka bahagia, insya Allah di akhiratnya akan sengsara. Insya Allah di akhiratnya akan sengsara. Karena mereka tidak berpegang teguh pada kalamullah, pada Al-Quran. Tidak berpegang teguh pada sunnah Rasulullah. Mereka hanya berpegang teguh pada ramalan-ramalan yang tidak pasti. Mereka hanya berpegang teguh pada bintang yang akan hilang ketika siang hari. Ketidakabadian. Sedangkan Allah itu abadi.
Ayat selanjutnya, innahu laqaulu rasulin karim. Inna ini juga harfu taukid. Harfu taukid penegasan yang berfungsi untuk pertama menghilangkan keraguan. Ketika sudah ada kata inna, berarti kita tidak boleh ragu lagi. Dan di situ juga sama menunjukkan tingkat keseriusan. 100% di sini tingkat keseriusan. Innahu sungguh Al-Qur'an itu sungguh benar-benar deh, nggak usah ragu. Laqaulu, lagi-lagi ada lam di sini, lam taukid lagi, penegasan lagi di sini. Seperti tadi di awal, fala uqsimu, la uqsimu. Fala uqsimu. La-nya adalah lam taukid atau lam penegasan. Laqaulu, nah, perkataan. Secara mudah memang al-qaul wal kalam itu sama. Al-qaul dan kalam secara mudah itu sama. Tapi apabila kita telusuri lebih dalam lagi, ada perbedaan di antara keduanya. Al-qaul atau kita mulai dari al-kalam. Al-kalam itu adalah suatu perkataan yang berasal dari sumbernya, sumber langsungnya, bukan ngikut-ngikut perkataan orang lain. Al-Quran adalah kalamullah, Allah sendiri. Allah tidak mengambil dari yang lain. Allah tidak mengambil dari yang lain, tetapi malaikat mengambil dari Allah, sehingga di situ digunakan kata qaul. Sama seperti hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, di sini menggunakan qala, bersabda. Maksudnya kita yang membacakannya, kita yang mengucapkannya itu mengikuti apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah. La yashraban ahadun minkum qa'iman, jangan ada yang minum sambil berdiri. Itu adalah perkataan Rasul, tapi karena saya yang mengucapkannya, maka disebutnya qala. Bukan kallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak. Berbeda dengan kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa. Makanya Nabi Musa diberi gelar kalimullah, yang berbicara langsung dengan Allah. Al-qaul tadi berarti ini adalah perkataan yang dipindahkan dari sumbernya dan tanpa mengurangi titik komanya, tidak mengganti katanya, itu qaul. Rasul adalah utusan secara bahasa. Rasul, utusan. Yang berarti pekerjaannya itu hanya sebagai utusan. Tugas pokoknya adalah utusan, tidak ada tugas pokok yang lain. Di sini siapa yang membawa kalamullah itu? Ya, yang menyampaikan kalamullah dari Allah menuju Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril. Jibril berasal dari kata Ibrani, Jabroila. Makanya dalam qiraat lain ada yang membacanya Jabroila, bukan Jibril. Ya, qiraat yang lain. Kalau kita qiraat Imam Hafaz membacanya dengan Jibril apabila di Al-Quran ada kata Jibril. Sedangkan qiraat lain ada yang membacanya Jabroila. Nah ini kita tidak boleh membaca Jabroila. Ini hanya pengetahuan saja bahwa di qiraat lain ada yang membacanya dengan Jabroila atau Jabroila. Ada dua. Apabila ada il itu berarti artinya adalah hamba dari yang Maha Jabbar.
Jabroila. Jabroila itu adalah hamba dari yang maha perkasa, yaitu Jibril. Karim, nah Karim di sini disifati adalah sebagai sifat bagi Rasul. Jibril itu mulia, memiliki derajat yang tinggi. Memiliki derajat yang tinggi. Karim di sini juga bisa diartikan apa? Karena utusannya itu mulia, maka yang mengutus pun mulia, yaitu Allah. Rasul yang utusan yang mulia, yang diutus oleh yang mulia, maka yang dibawanya pun sesuatu yang mulia, yaitu Al-Qur'an. Jadi Karim di sini bisa diartikan sebagai Jibrilnya, atau Allahnya sebagai yang mengirim, yang mengutus, ya. Jibril sebagai yang diutus, atau Allah sebagai yang mengutus, atau Al-Qur'an sebagai hal yang dibawa oleh utusan. Ya, jadi Karim di sini dapat diartikan 3. Nah, Bapak dan Ibu, dalilnya apa bahwa Al-Qur'an itu adalah hanya perkataan saja, hanya qaul saja. Qaul Jibril, bukan kalam Jibril, tapi kalamullah. Dalam ayat yang lain disebutkan tanzilun mir rabbil alamin, sesuatu yang diturunkan dari Allah, dari Rabbul alamin, dari Tuhannya alam semesta. Nah, maka di sini tidak diragukan lagi bahwa Al-Qur'an itu kalamullah yang dibawa oleh Jibril sebagai utusan yang mulia dari yang maha mulia, membawa kitab yang mulia. Nah, Jibril di sini juga disifati lagi. Dzil quwwatil matin. Dzil quwwah itu padanan dari kata Jibril. Jibril juga diartikan sebagai yang memiliki kekuatan. Nah, Jibril memang Allah berikan kekuatan yang Masya Allah. Ya. Salah satu contohnya adalah dari Dhahak dan yang berasal dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa salah satu contoh kekuatan Jibril adalah Jibril menghancurkan kaum Nabi Lut hanya dengan ujung sayapnya saja. Hanya dengan ujung sayapnya saja. Tidak menggunakan seluruh sayapnya, tapi hanya dengan ujung sayapnya saja ditoel. Hancur langsung kaum Nabi Lut. Hanya dengan ditoel saja. Dzil arsyil mati, dzil arsy yang memiliki, al arsy, dzil arsy artinya yang memiliki arash, yaitu Allah. Anda menunjukkan kedudukan. Contohnya apa? Misalnya saya tidak punya mobil, tapi saya pegang kunci mobilnya, maka saya bisa berkata indi sayyaratun. Indi sayyaratun. Maksudnya sayyarah itu sekarang dalam sayyitarah, dalam kekuasaan saya, berada di dekat saya. Yang lain tidak bisa menggunakannya karena kuncinya ada di saya. Menunjukkan kedudukan mobil tersebut. Berbeda dengan li sayyaratun, saya memiliki mobil. Tapi kalau indi sayyaratun berarti indi sayyarah, saya memegang bisa diartikan juga saya ada mobil, ada mobil, tapi bukan kepemilikan. Walaupun saya cuma memegang kuncinya, saya dapat mengatakan indi sayyaratun. Berarti kedudukan mobil tersebut ada sangat dekat dengan saya. Dan di sini juga malaikat Jibril itu posisinya berada di samping Allah. Entah bagaimana bentuknya, tapi di sini dapat ditafsirkan kedudukan Jibril itu sangat dekat dengan Allah dibandingkan dengan malaikat yang lainnya. Makanya ada yang mengatakan bahwa Jibril itu sayyidnya para malaikat, pemimpinnya para malaikat.
Karena Jibril yang dipercaya oleh Allah untuk membawa wahyu. Diberikan amanah untuk membawa wahyu. Sifat Jibril apabila kita lihat dari awal tadi ada Rasulin Karim. Sifat Jibril yang pertama adalah Karim, mulia. Yang kedua adalah Dzil Quwwah, memiliki kekuatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta untuk bertemu Jibril, lalu ditunjukkan betapa besarnya Jibril. Di sini ada muta' di akhir ayat yang sebelumnya, makin muta'in, ya, makin dan muta'in ini menunjukkan derajatnya Jibril. Makin itu memiliki tempat yang di atas dan kokoh. Makin kokoh, tempatnya tinggi, tempatnya bagus, tempatnya itu dihormati orang lain. Itu makin. Muta' ditaati. Jibril itu ditaati oleh seluruh penduduk langit. Contohnya ketika Nabi Muhammad Isra, Jibril dan Rasulullah datang ke surga. Maka apa kata Jibril? Iftah. Jibril memerintahkan kepada malaikat Ridwan, malaikat penjaga surga untuk membuka pintu. Maka malaikat Ridwan membuka pintu. Ketika datang ke neraka, iftah. Kata Jibril. Malaikat penjaga neraka pun akhirnya membuka pintu. Sehingga Rasulullah dapat melihat neraka. Nah, itulah Jibril. Sama amin. Amin. Sama itu bisa diartikan karena itulah. Ya, bisa diartikan seperti itu juga. Nah, amin. Amin ini dipercaya dan dapat menjaga amanah. Karena kedudukan dia yang mulia, maka dia dapat dipercaya. Jibril ketika membawa Al-Quran tidak mengurangi satupun katanya, hurufnya, bahkan seperti tadi ya. Jibril tidak menyampaikan kepada Rasulullah dengan fala uqsimu, tapi tetap fala sesuai yang Allah firmankan. Mari kita lihat sedikit di sini. Perjalanan Al-Quran, silsilah sanad ringkas. Ini nanti ada kaitannya dengan tajwid, tahsin, ya, dengan membaca Al-Quran. Al-Quran itu dari Allah. Al-Quran itu dari Allah. Diberikan kepada malaikat Jibril. Lalu disampaikan kepada Rasul. Ini tidak ada perbedaan sedikit pun. Apa yang malaikat Jibril sampaikan kepada Rasul itu sama seperti apa yang disampaikan Allah kepada malaikat Jibril. Apa yang Rasulullah sampaikan kepada para sahabat juga sama. Tidak ada sedikit pun perubahan dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Sahabat pun demikian. Saat menyampaikan kepada para tabi'in, itu tidak ada perbedaan sedikit pun. Tidak ada dikurang-kurangi. Ya. Semuanya persis seperti yang dibaca oleh malaikat Jibril. Gunnahnya sama dengan malaikat Jibril. Ikhfa'nya sama dengan malaikat Jibril. Dan itu pun yang ada pada zaman sekarang. Makanya ketika kita membaca Al-Quran tanpa tajwid yang benar, tanpa makharijul huruf yang benar, tanpa sifat-sifat huruf yang benar, secara zahir kita membaca Al-Quran. Tapi secara maknawi seakan-akan kita tidak membaca Al-Quran. Karena apa? Tidak sama dengan yang dibawa oleh Jibril. Ini bahayanya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya kita meremehkan cara membaca Al-Quran. Kalau misalnya kita meremehkan tajwid. Kalau misalnya kita meremehkan makharijul huruf, sifat-sifat huruf. Dan sayangnya di masyarakat, guru ngaji itu sangat dipandang sebelah mata. Ini yang harus kita benahi. Guru ngaji adalah orang yang mulia, yang menyampaikan
yang mengajarkan kita membaca Al-Quran sesuai dengan apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Sesuai dengan apa yang Allah turunkan ke malaikat Jibril dan malaikat Jibril sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila berbeda, akan berbeda pula artinya. Mungkin yang mengikuti daurah atau kajian kitab Fathul Aqfal sudah saya sampaikan ini. Sangat bahaya sekali apabila kita salah dalam membaca Al-Quran. Contohnya kata saum dan saum. Saum artinya berpuasa, menahan diri dari dahaga, lapar, ya, dari subuh sampai maghrib, menahan hawa nafsu juga di situ. Tapi kata saum pakai sa itu artinya orang yang mengembalakan hewan ternaknya sendiri, ngarit sendiri, ngasih makan sendiri, bikin kandangnya sendiri, itu disebut sebagai saum. Makanya ketika kita salah mengucapkan, salah juga artinya dan bahkan bisa fatal. Sehingga Imam Al-Jazari mengatakan, man lam yujawwidil Qur'ana fahuwa athim. Barang siapa yang membaca Al-Quran tanpa tajwid yang benar, makharijul hurufnya salah-salah, sifat hurufnya salah-salah, fahuwa athim, maka dia berdosa. Yaitu orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran lagi. Sudah merasa cukup, sudah, saya bacaan Qurannya kayak gini-gini aja cukup. Yang penting bisa baca, padahal masih banyak salah-salahnya. Ini sangat berbahaya sekali, karena dikategorikan oleh para ulama, khususnya Imam Al-Jazari sebagai orang yang berdosa. Selanjutnya ayat ke 22. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum, dan temanmu bukanlah. Sahibukum di sini maksudnya Nabi Muhammad. Bimajnun, orang yang gila. Pada dasarnya majnun dari kata jannah. Sama asal katanya seperti jin, jannah. Artinya apa? Tertutup, hilang dari pandangan atau gelap. Hilang akalnya. Jannah. Majnun, orang yang hilang akalnya kita sebut majnun. Ya. Orang yang hilang akalnya disebut majnun. Maka di sini kaum Quraisy ketika melihat Nabi Muhammad SAW lari setelah melihat Jibril, ini ceritanya ketika Rasulullah suatu saat meminta untuk melihat Jibril. Rasulullah memohon agar dapat melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Lalu Jibril Allah persilahkan untuk menampakkan wujud nyata. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Jibril dipersilahkan oleh Allah untuk memperlihatkan wujud aslinya. Maka ketika ditunjukkan wujud aslinya, itu ditafsirkan oleh ayat selanjutnya. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Al-ufuq, ufukil mubin atau al-mubin itu sudut paling ujung di mana benda mulai terlihat. Berarti sejauh mata memandang, sebelah kanan, kiri, barat, timur, utara itu semua diisi oleh Jibril. Saking besarnya Jibril. Bahkan sayapnya pun itu dapat menutupi dunia ini. Jibril saking besarnya, saking kuatnya, itu kata dalam Al-Quran dikatakan walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Nah, Nabi Muhammad ketika melihat ini ketakutan. Bayangkan saja di zaman dahulu tidak pernah ada animasi yang menunjukkan monster-monster seperti itu ya. Atau apa gitu yang besar-besar. Tiba-tiba Rasulullah melihat sesuatu yang sangat besar, tinggi, besar, memenuhi langit. Dari sudut manapun hanya terlihat Jibril. Maka Rasulullah takut, gemetaran ketika itu.
Sehingga orang-orang musyrik Quraisy, kafir Quraisy mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu gila. Padahal sesungguhnya tidak. Ketika itu Nabi Muhammad melihat Jibril dalam wujud nyatanya, sehingga Nabi Muhammad ketakutan. Ketika ketakutan tersebut, Jibril mengatakan, jangan takut wahai Muhammad. Inilah aku Al-Amin. Sama-sama Al-Amin. Inilah aku Al-Amin. Inilah aku malaikat Jibril dalam bentuk nyata. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan untuk subuh kali ini. Silakan Bapak dan Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan mengangkat tangan atau di kolom chat. Atau sudah ada ini di kolom chat. Oke. Ada pertanyaan, apakah malaikat Jibril punya sayap? Ya, punya sayap. Bahkan dalam riwayatnya itu kalau tidak salah punya 600 sayap. Nah, ya, di sini disebutkan bahwa Jibril mempunyai sittumi'ati janah. Ya, sittumi'ati janah. Jibril memiliki 600 sayap. Memiliki 600 sayap. Seperti itu mungkin Ibu Sri. Oh, sudah pamit ternyata. Mungkin ada yang ditanyakan kembali Bapak dan Ibu. Silakan. Apabila ada yang ingin bertanya. Silakan bisa di kolom chat atau mengangkat tangan. Apabila tidak ada, silakan Bapak dan Ibu. Apabila tidak ada, kita cukupkan pertemuan pagi ini. Oke, nampaknya tidak ada ya Bapak dan Ibu. Kita cukupkan pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga ini menjadi amal jariah kita, amal kebaikan kita dituliskan oleh Allah sebagai amal kebaikan, dan nanti kita dapat dikumpulkan di surganya dengan alasan ini. Karena kita pernah duduk bersama mentadaburi ayat-ayatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.